Nah, Jamaah Islam itu indah. Ini ada sebuah tayangan nih tentang tenaga kesehatan di Indonesia. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis di RSUD Dr. Harjono. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis RSUD Dr. Haryono, Ponorogo yang menggunakan APD kelelahan. Selain itu, dalam rekaman lain, terlihat ruang UGD rumah sakit dipenuhi pasien. Beredarnya video ini dibenarkan Direktur RSUD Dr. Haryono, Made Jeren, saat ditemui Senin siang. Menurut dia, ruang perawatan pasien COVID-19 memang penuh, yakni 54 tempat tidur atau bor sudah penuh sejak sepekan lalu, termasuk ruang ICU. Akibatnya, sejumlah pasien baru terpaksa tertahan di ruang IGD. Masya Allah, kalau udah ngomongin tenaga kesehatan, hati saya tuh merinding. Ya Allah, semoga kalian semua dimuliakan oleh Allah, dunia dan akhirat. Karena kita pakai masker aja kayak gini, engap, apalagi mereka. Nggak boleh copot-copot. Terus afwan banget kita misalkan sekarang protes, aduh gaji saya nggak cukup gini-gini, tenaga kesehatan juga nggak ditambah gajinya padahal kerjanya nambah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah yang ganjar kebaikannya jauh lebih banyak daripada apa yang dapatkan di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Syam, gimana caranya supaya saudara-saudara kita nih, tenaga kesehatan yang ada di Indonesia khususnya, tetap bisa beristiqomah dalam menolong dan membantu masyarakat atau pasien-pasien yang sedang terpapar penyakit baik COVID maupun bukan. Silahkan. Baik, tabi guruku Habibman, Abi Maki, Kacaca serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kalau kita didatengin oleh orang minta tolong, pengen dibantuin, itu memang sudah Allah atur skenarionya seperti itu. Kita yang akan membantunya. Kalaupun kita tidak membantunya, akan ada orang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Jadi ternyata subhanallah yang paling pertama untuk kita perbaiki agar bisa istiqamah yakni niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan niat ini tidak karena Allah, pasti kita akan nyerah. Kapan niat ini karena ingin dibalas kebaikannya oleh orang lain, pasti akan nyerah. Lihatlah bagaimana orang tua merawat anaknya. Anak yang dirawatnya setelah semakin dewasa, setelah itu dia kuliah, setelah itu dia menikah, mulai cuek dengan orang tuanya. Akhirnya sang anak yang tadi udah punya pasangan, akhirnya punya anak juga, semakin cuek juga kepada orang tuanya. Orang tua yang tidak karena Allah merawat anaknya, melahirkan anaknya, pasti sakit hati. Dulu kecil aja kamu kuberikan ini, dulu kecil engkau kuberikan ini. Padahal ternyata anak yang lahir dari rahim ibunda, anak yang lahir daripada rahim seorang ibu, memang sudah takdir Allah lahir dari sana dan sudah kewajibannya untuk merawatnya, membesarkannya. Namun kalau kita nggak karena Allah, itu pasti sakit hati. Saya udah besarkan dia Ustadz, tapi ternyata saya diperlakukan seperti ini. Tapi kalau ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terserah apa yang dilakukan orang lain yang telah dibaikin itu, maka dia tetap merasa bahagia. Kenapa? Karena saya berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Sama begitu pula kita sebagai anak. Kita sebagai anak mungkin mendengar ceramah, berbuat baiklah kepada orang tua. Enak aja Ustadz itu ngomong, orang tuanya baik, orang tua saya toxic parents, orang tua saya nggak seperti orang tua yang lain, orang tua orang lain mungkin mengantarkan anaknya sekolah, orang tua saya di rumah berantem sama ibu saya, atau misalnya orang tua saya berbeda dengan orang tua mereka, akhirnya dia tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena merasa orang tuanya berbeda. Maka niat karena Allah dalam berbuat baik, itulah yang membuat kita kuat dalam kebaikan tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Taif, dilempari sampai Rasulullah berdarah. Namun Rasulullah SAW tidak menyerah dalam kebaikan. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan, maka itu yang membantu kita untuk istiqamah. Yang kedua, berharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Thawaban min indillah gitu ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada balasan yang ada di dunia. Bagaimana Rasulullah SAW berbicara dengan Ibunda Khadijah ketika Ibunda Khadijah sedang melamun gitu pada suatu hari, maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau menginginkan hartamu kembali lagi? Engkau yang dulu kaya raya sekarang berubah menjadi miskin karena menikah denganku. Engkau dahulu dipandang terhormat sekarang dihina karena bersamaku. Apakah
apakah engkau menginginkan aku meminta kepada Allah untuk mengembalikan semuanya? Kalau engkau menginginkan sekarang, aku minta sekarang akan dikembalikan sama Allah. Tapi kalau engkau bersabar, maka balasan di akhirat itu jauh lebih baik. Maka subhanallah, berharap balasan di akhirat itu yang jauh lebih baik untuk kita. Banyak teman-teman mungkin yang menyerah untuk berbuat baik. Ngapain saya baik sama dia Ustaz? Nggak pernah saya dibaikin sama dia. Ngapain saya berbuat baik sama tetangga saya? Nggak pernah dia berbuat sama dia. Nah, ini konsep yang sangat luar biasa. Kenapa Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain? Karena ternyata kalau nggak pakai Quran dan hadis, itu kita otomatis berbuat baik kalau mereka udah baik sama kita. Oh. Tapi butuh Quran dan hadis untuk apa? Karena kita harus berbuat baik meskipun orang lain nggak baik sama kita. Jadi kita berbuat baik, istilahnya nih kita berbuat baik sambil tutup mata ya kita Bener. nggak lihat lah mau Iya. dia baik kek. Saya berbuat baik karena Allah yang suruh gitu aja. Titik gak pakai koma, Nggak pakai ya kan? Jadi koma. tutup mata berbuat baiklah Benar, sebanyak-banyaknya, benar. sekecil apapun itu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Syam, nah jamaah habis ini nih, jamaah nggak boleh kemana-mana, tetap tongkrongin Trans TV. Kenapa? Karena habis ini akan ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.